Shalom. Dunia pendidikan di Indonesia dalam tahun pelajaran ke depan ini akan mengalami banyak perubahan. Karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, akhirnya akan banyak hal-hal baru yang akan dikerjakan sehubungan dengan proses belajar mengajar, baik di tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi di dunia pendidikan. Nah, saudara, ada satu perbedaan antara pendidikan atau cara mengajar di dunia pendidikan dan cara mengajar Tuhan. Nah, ini dia. Kalau di cara pengajar di dunia pendidikan itu biasanya diberikan bahan-bahan pelajaran terlebih dahulu, dari sedikit demi sedikit, lama-lama makin banyak bahan-bahan pelajaran yang disampaikan, sampai di satu titik mereka harus menghadapi ujian. Biasanya ada sampai di setengah semester mereka menghadapi ujian, sampai di akhir semester mereka menghadapi ujian. Jadi pendek kata, dunia pendidikan itu adalah belajar dulu, baru habis itu ujian. Nah, tapi kalau cara Tuhan mendidik, mengajar kita, kebanyakan nggak seperti itu, Bapak Saudara. Memang ada seperti itu, tapi ada hal-hal yang lain. Saya berikan contoh. Tuhan itu mengizinkan persoalan, pergumulan yang kita hadapi, ujian-ujian terlebih dahulu, kita hadapi dengan berbagai macam hal, terus kemudian kita disuruh menarik pelajaran dari situ. Nah, jadi ujian dulu, baru mendapatkan pelajaran. Oh, ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Tuhan izinkan saya menghadapi ini, maksudnya seperti ini. Jadi diberikan ujian terlebih dahulu, baru kita ambil pelajaran dari ujian itu. Nah, itulah cara Tuhan. Amsal 24 ayat 32 berkata begini, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik satu pelajaran. Tuh kan? Jadi memandang, memperhatikan, melihat, mengintrospeksi apa yang terjadi dan menarik satu pelajaran. Rasul Paulus pernah berkata kepada orang-orang di Roma, dia berkata begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, yang terjadi dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, sebab kita teguh, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi segala sesuatu yang dahulu, yang telah terjadi ditulis supaya kita bisa mencari pelajaran dari situ. Sehingga akhirnya tujuannya supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, ketekunan, dan penghiburan dari kitab suci itu. Demikian juga dengan pergumulan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Percayalah, Tuhan mau sedang mengajar kita, sehingga akhirnya ketika kita lewati itu, kita jalani proses itu, kita bisa tarik pelajaran dari situ. Oh, ternyata tujuan Tuhan begini, dan ujung-ujungnya supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, kita makin bertekun dalam penghiburan dari segala sesuatu yang sudah kita pelajari, baik itu dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis maupun dari pengalaman-pengalaman yang kita alami. Puji Tuhan, kalau hari ini, pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, kalau Tuhan izinkan menghadapi pergumulan, percayalah ada pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.